jadi momen nggak sih untuk kalian dalam berumah tangga? Ya. Momen apa nih mas misalnya maksudnya? Apa momen-momen religiusnya? Oh iya, yang pasti kan mungkin banyak orang bertanya kenapa kita akhirnya setelah hampir 11 tahun membuka gitu ya, ibaratnya mungkin ada sebagian orang bilang itu aib, ada orang yang bilang itu privacy segala macam. Ya mungkin sih gini ya kan, yang kami buka itu kan nggak mungkin sampai ke titik terbawah dari privacy rumah tangga kami. Misalnya ditanya kemarin misalnya di salah satu acara di Trans, kan pasti kami ceritain tapi kan garis besarnya, nggak mungkin sampai inti-intinya. Apalagi kalau buat aku nggak akan pernah mau menjelekkan suamiku, apapun yang terjadi akan ke depannya. Karena biar bagaimanapun kan ada 2 anak nih yang nonton di rumah kayak kemarin, pas pulang anakku nanya, "Mami kenapa nangis di TV?" "Nggak kak, tadi lagi cerita-cerita ada sedihnya mami nangis," gitu kan. Nah itu kan akan jadi rekam jejak nanti saat kalau We Courage besar, mereka akan lihat kalau mami sama dedanya saling menjelekkan kan mereka pasti biar bagaimanapun mereka kan buat cinta kasih kita ya kan. Buat kami pasti ada rumah tangga yang gagal, tapi nggak akan ada anak yang gagal lah gitu. Karena anak itu kan it's a blessing from God, berkat daripada Tuhan dan titipan gitu. Dan satu hal lagi yang membuat aku juga membuka akhirnya memutuskan gitu ya, ya udah nggak apa-apa lah memang biar orang tahu bahwa memang kami itu nggak sempurna mas gitu loh. Lu mau takut sama Tuhan, mau hidup dalam Tuhan, mau hidup di luar Tuhan, tetap nggak ada yang imun dengan yang namanya problem, bener nggak? Ya masalahnya masalah ada aja gitu kan, tapi mungkin kalau saat kita punya pegangan iman, ada jalan keluarnya lebih enak gitu loh, dibanding kita harus memegang dan memikul sendirian. Dan lu mau public figure kayak, mau kasir kayak, mau kerja apa kayak, buruh kayak apa, yang namanya problem rumah tangga mah ada aja. So that's why aku sama Tyson pengen membuka sedikit bagian cerita rumah tangga kami, bahwa memang orang tuh nggak bisa mengidolakan plak-tumplek di sosial media. Wow, panutan, setiap hari bahagia segala macam. Itu kan yang lu lihat. Itu yang memang kami pilih selektif untuk mempertontonkan atau memperlihatkan kepada masyarakat. Yang gak enak-enak banyak benar, tapi kan itu biarlah menjadi konsumsi kami berdua aja gitu sih. Setelah melewati masa yang bisa dikatakan cukup berat ya Yeah. untuk satu hubungan rumah tangga nih Kak. Sekarang menyikapi pertanyaan-pertanyaan netizen, Yeah. terus abis itu obrolan-obrolan yang mungkin bisa dimulti interpretasikan tuh seperti Yeah. apa pandangannya? Misalnya apa? Misalnya ada yang bilang let's say, oh dijadiin konten. Aku jadiin konten misalnya ya, kontennya apa dulu nih misalnya, konten di sosial media, di YouTube aku yang bisa menjadi pembelajaran untuk masyarakat. Iya dong, daripada gue konten pukul-pukulan sama laki gue, iya dong. Mendingan gue konten bahwa yes kita punya masalah nih, tapi gimana kita bangkit dari masalah. Mudah-mudahan orang yang nonton di YouTube gue, gila ya, mereka berdua juga punya problem ternyata. Mereka berdua berjuang nih sama-sama pelan-pelan demi anak-anaknya untuk mau bangkit lagi. Yuk, mudah-mudahan gue sama suami yang nonton nih, mereka juga terinspirasi, mudah-mudahan seperti itu. Ya kalau enggak ya nggak apa-apa, biarin aja, dia nggak ngasih makan hidup kita berdua. Gue sih nggak perlu. Yang penting kalau buat gue jangan sampai gue ngejelekin suami gue di TV, di mana lah, nggak mau. Teman-teman bisa lihat pada saat kemarin juga di interview di Kopi Viral pun, aku semuanya yang aku ceritain kan adalah kekurangan aku sebagai istri. Aku yang terlalu ambisi, aku yang nggak punya waktu. Ya janganlah, maksudnya biar bagaimanapun kejelekan suami ya kita tutupin lah. Dia pun sebenarnya seperti itu ke aku. Gitu. Kak, ini kalau boleh Bingung, jangan cepet-cepet mas. Apa ini? Ya pelan-pelan mas. Oke, Kak, ini kan Ini buat saya badai. pertanyaan. Iya, buat Oke. berdua. Oke. Badai ini terjadi dan terselesaikan beberapa waktu atau berdekatan sebelum Paskah nih. Iya, iya. Apakah ini sebagai mungkin dari Tuhan pertanda kalau kalian tuh lagi upgrade gitu loh, hubungan kalian lagi upgrade dan goalnya ini akhirnya bisa merayakan Paskah dengan setelah melewati badai. Iya. Ada momen tersendiri nggak sih? Badai. Badai, Storm. Oh, storm badai. Iya. Artinya Kan apa? a day before Good Friday kita rekonsiliasi. Maksudnya apa itu? Jadi sengaja apakah atau was it you think like because of the tinggal ada mau keluar ya? Karena apa namanya? Karena kita punya masalah, ada storm, terus itu terjadi maju itu terjadi sebelum Good Friday, and after that we can celebrate Easter together. Do we think that it's upgrading our love and our faith juga? Nah, bukan buat saya seperti itu. Itu memang itu beda event, ya kan? Memang resurrection Tapi for of me Jesus. for me ya. Karena akhirnya kita juga kemarin waktu Easter kita bisa dalam kondisi bisa merayakan bersama dengan teman-teman terdekat dengan sukacita. Iya. Iya. Benar juga. Bukan buat saya. Oke, buat Memang kamu apa? for me is apa ya? Memang
dia istri saya jadi buat hidup. Jadi ada badai, pasti ada badai, tapi kita harus lewati bersama dan tetap cinta. Oke. Kamil, mungkin ada sedikit tips mungkin bagi mereka-mereka yang akan menikah dengan orang dengan kultur yang berbeda, background Iya. yang berbeda. Kalian kan mungkin sudah melewati itu dan Iya. alhamdulillah nih puji Tuhan Iya. sudah melewati itu dengan akhirnya berujung ke Iya. melanjutkan itu. Seperti Iya. apa sih, ada tips-tips mungkin masukan? Ya mungkin sebenarnya sih menikah itu dengan kultur budaya apapun juga sebenarnya sama-sama ada beratnya. Tapi ditambah dengan orang bule pasti akan lebih ekstra lebih berat karena kan kita dari kecil bye. Bye, Kita dari guys. kecil Sampai taunya yang enak tuh hanya nasi. Tyson dari kecil taunya yang enak itu adalah roti. Itu aja udah jadi perbedaan kan. Bagaimana kita melakukan bagaimana kita parenting ke anak-anak itu kan juga berbeda. Di rumah kalau di Australia yang namanya istri pergi kerja, suami di rumah itu biasa aja. Di sini kan enggak karena kita patrilineal kan. Maksudnya pasti ada pergesekan nilai budaya gitu. Tapi ya pada saat memang kita dikasih jodoh sama Tuhan nih, orang kebangsaan berbeda dengan nilai yang berbeda, ya itu tadi. Kalau aku dapat pesan dari Bunda Inung tuh harus sabar. Kata sabar tuh emang benar-benar ternyata semakin kita tua, semakin kita berusia, kata sabar tuh emang benar-benar luar biasa. Dalam rumah tangga terutama kata sabar. Dan ternyata saat lu sabar, lu tuh suka dapat extra gift, dikasih hadiah sama Tuhan. Tapi kita suka nggak ngerasa. Misalnya, gue ribut sama dia, gue sebagai istri gue mau ngalah. Tiba-tiba dapat kerjaan apa, dapat rezeki apa. Cuma kadang-kadang kitanya nggak ngerti gitu loh. Jadi emang ternyata orang sabar tuh karena memang susah untuk sabar, biasanya suka dikasih hadiah sama Tuhan. Jadi ya berusaha untuk itu aja lah gitu loh. Oke, ini mungkin Wilson, doa dan dukungannya untuk NTT dong. Ya. Saat ini kan Buat sedang saudara-saudara bagian- kami di NTT, semoga kami berdoa semoga ada pertolongan segera dan juga semoga ada kekuatan daripada Tuhan karena ini musim yang luar biasa berat buat mereka semuanya dan berdoa untuk semuanya diberikan keselamatan, tidak ada lagi susulan hal-hal yang bisa membuat saudara-saudara kami di sana kehilangan sukacita dan juga menjadi ketakutan gitu aja. Tuhan berkati. Bye.